Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman pejuang CASN 2021 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan share mengenai apakah database bank soal SKB CPNS dan seleksi kompetensi teknis P3K itu sama. Yuk kita lihat penjelasannya berikut ini. Jadi kemarin banyak yang tanya ke saya ya, apakah soal SKB Pranata Komputer itu sama dengan soal kompetensi teknis P3K Pranata Komputer. Nah, sebelum saya menjawab ini, saya akan menjelaskan mengenai siapa sih yang membuat soal SKB dan soal kompetensi teknis P3K. Nah, sebenarnya yang membuat soal SKB Pranata Komputer dan kompetensi teknis P3K itu adalah instansi pembina jabatan tersebut. Jadi misalkan teman-teman melamar jabatan Pranata Komputer, maka instansi pembinanya adalah BPS. Kemudian dari situ BPS membuat soal dan dikirimkan ke Menpan. Dari Menpan kemudian diteruskan ke BKN. Dari ke BKN dia itu mengumpulkan dari semua instansi pembina ya. Kemudian dimasukkan dalam aplikasi SSCN BKN ya. Nah, dari SSCN BKN itulah ditampilkan dalam soal CAT yang teman-teman kerjakan. Kemudian database bank soal Prakom ya, ini digunakan oleh pada saat teman-teman mengikuti SKB Pranata Komputer dan seleksi kompetensi teknis P3K Pranata Komputer. Nah, ini berlaku di seluruh Indonesia itu sama. Jadi misalkan teman-teman yang ditempatkan di Dinas Kominfo, kemudian ditempatkan di kepegawaian atau ditempatkan di kementerian, itu seluruh Indonesia sama. Jadi untuk soal CAT-nya sama. Nah, jika teman-teman ada SKB tambahan, yaitu berupa wawancara, kemudian ada psikotes, kemungkinan akan berhubungan dengan instansi penempatan teman-teman ya. Tetapi kalau soal CAT-nya itu sama. Kemudian bank database soal Prakom juga digunakan oleh jabatan pelaksana serumpunnya. Jadi misalkan Pranata Komputer ini serumpunnya banyak ya. Misalkan ada Pranata Teknologi Informasi, kemudian analis atau pengelola data dan informasi, instalasi TI atau jaringan, kemudian analis sistem informasi, pengelola database, perancang simpek, operator telekomunikasi, pengelola sistem jaringan, dan lain sebagainya. Ini masih banyak sekali jabatan-jabatan pelaksana yang menggunakan database bank soal Pranata Komputer. Kemudian meskipun menggunakan database bank soal yang sama, soal Pranata Komputer, soal SKB maupun seleksi kompetensi teknisnya ya, ini berbeda dengan soal pada jabatan pelaksana. Misal, untuk jabatan instalasi TI, ini soalnya mirip dengan Pranata Komputer terampil. Materi yang keluar ini biasanya soal komputer dasar, kemudian jaringan dasar, internet dasar, dan pengantar database. Kemudian ini yang membedakan, ini tidak ada materi tentang Office, materi tentang GIS, kemudian multimedia, dan insiden layanan TI. Kemudian ada lagi jabatan analis data dan informasi ya. Ini soalnya mirip dengan Pranata Komputer terampil dan Pranata Komputer ahli pertama. Adapun materi yang keluar yaitu materi tentang pengolahan data, data mining, kemudian operasi SQL database, kemudian operasi statistik pada Microsoft Excel seperti main, median, modus, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga diagram, baik diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kemudian untuk soal pada jabatan analis data dan informasi, ini tidak ada soal tentang GIS, multimedia, layanan TI, jaringan, dan audit TI. Nah, ini yang membedakan antara soal Pranata Komputer dengan soal pada jabatan pelaksana. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa database bank soal itu setiap
penyelenggaraan CPNS maupun CASN itu selalu diupdate ya. Namun kisaran update-nya sekitar 10-30% saja. Karena apa? Karena setiap pembuatan soal itu membutuhkan anggaran biaya ya, yang tidak sedikit. Nah, karena database yang diupdate ini tidak ada 30% ya, maka kemungkinan besar soal yang tahun lalu keluar ini bisa keluar lagi di seleksi kompetensi teknis P3K tahun ini ya 2021 maupun di SKB Pranata Komputer tahun 2021. Jadi teman-teman lebih baik mempelajari FR yang tahun lalu, kemungkinan besar akan keluar di tahun ini. Kemudian teman-teman juga sebaiknya belajar ya FR tahun 2020 karena masih relate dengan SKB maupun seleksi kompetensi teknis P3K di tahun 2021 ini. Kemudian jika teman-teman mendapatkan FR di hari kemarin, ini biasanya memiliki tingkat kemiripan 80% dengan soal esok harinya. Sementara jika teman-teman mendapatkan FR soal minggu kemarin, ini memiliki tingkat kemiripan kurang dari 50% ya dengan soal besoknya. Jadi teman-teman kalau mau mempelajari aktif di grup yang sering membagikan FR, nanti dari situ teman-teman bisa menyimpulkan ada benang merahnya dari hari pertama, hari kedua itu seperti apa. Kemudian pengacakan soal ini biasanya ada minor change dan major change. Nah, perubahan yang minor ini biasanya harian ya. Ini paling berapa soal. Kemudian kalau ada major change itu biasanya mingguan. Mingguan itu nanti berubah soalnya. Kemudian bagaimana sih cara mempelajari FR yang benar? Jadi jika teman-teman memperoleh FR ya, ini jangan ditelan mentah-mentah ya. FR ini misalkan ini ada FR tanggal 13 September 2020 tentang jabatan pengelola instalasi TI ya. Ini nomor 1, fungsi utama email, mengirim percakapan singkat, mengirim berbagai attachment. Kemudian soal yang kedua, fungsi BCC pada email. Kemudian broadcast itu seperti apa, forward itu seperti apa. Nah, dari situ teman-teman perlu pelajari materi internet dasar subbab tentang email. Nah, jadi jika nanti tahun ini keluar, pasti pertanyaannya akan berbeda. Misal yang ditanyakan yang tahun lalu kan tentang sisi ya. Bisa juga nanti teman-teman nanti ditanyakan tentang perbedaan antara sisi, karbon copy atau blend karbon copy. Ini perbedaannya seperti apa. Kemudian teman-teman juga mempelajari tentang yang lain ya, tentang attachment, kemudian tentang forward itu seperti apa di email. Jadi kalau mau belajar FR ini yang benar adalah, kalau ketemu soal tentang email berarti saya perlu belajar materi tentang email secara keseluruhan. Karena apa? Nanti jika soalnya berbeda dengan FR yang kalian dapatkan, itu kalian masih bisa menjawabnya. Jadi gunanya FR ini adalah sebagai penunjuk arah ya. Jadi bukan teman-teman telan mentah-mentah ini pasti akan keluar. Ini enggak. Jadi teman-teman harus belajar materi secara keseluruhannya seperti apa. Oke, like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Jangan lupa subscribe jika kalian belum subscribe channel ini karena kalian akan mendapatkan update tentang SKB Pranata Komputer, kemudian operator siang, dan administrator database kependudukan. Saya Basuki Rahmat, salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.